Aku ucapin selamat buat kalian karena kalian sudah mengklik video ini. Kenapa? Karena artinya kalian udah siap untuk mempelajari salah satu materi matematika yang sangat penting untuk dikuasai. Kenapa kayak gitu? Karena materi ini akan sangat menunjang kalian dalam memahami materi-materi matematika selanjutnya. Nah, selain itu, materi ini juga biasanya digunakan dalam tes akademik untuk masuk ke perguruan tinggi atau juga untuk masuk ke sebuah perusahaan. Makanya tonton video ini sampai selesai dan jangan skip supaya kalian tidak salah paham. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini udah pernah kalian pelajari sewaktu kalian SD. Tapi pas waktu SD kalian cuma belajar bilangan pangkat 2, seperti 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, di SMP kalian juga akan mempelajari materi tentang bilangan berpangkat ini. Nah, konsepnya sama aja, tapi pangkatnya nih yang beda. Kenapa? Karena di SMP kalian akan belajar bagaimana jika suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan selain 2, atau bilangannya bilangan 0, atau bilangannya bilangan negatif, atau bilangannya mungkin bilangan pecahan. Nah, tapi sebelum itu kalian harus paham dulu apa itu bilangan berpangkat. Kenapa? Supaya memudahkan kalian untuk memahami konsep-konsep selanjutnya. Nah, jadi bilangan berpangkat ini biasanya dituliskan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, di mana A-nya ini biasa disebut sebagai bilangan pokok atau absis, dan N-nya ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, kedepannya aku bakalan sebut A ini sebagai absis dan N ini sebagai pangkat, jadi jangan bingung lagi. Nah, jadi maksud dari A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, itu maksudnya adalah sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak N kali atau sebanyak pangkatnya. Misal, 2 dipangkatkan dengan 3 itu sama aja dengan 2 dikalikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, dikali 2 lagi. Hasilnya adalah 8, atau 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. Aku ucapin selamat buat kalian karena sekarang kalian udah paham apa itu bilangan berpangkat. Kalau belum paham, coba ulangi lagi video ini. Nah, tapi persoalannya nggak sampai situ aja, karena ada beberapa bentuk dari bilangan berpangkat ini yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada bentuk A dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Nah, maksudnya adalah ketika sebuah bilangan itu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1, berapapun itu. Misalnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, atau angka yang besar sekalipun 252 pangkat 0 sama dengan 1, begitu seterusnya. Kecuali bilangan absisnya ini atau bilangan pokoknya ini merupakan angka negatif, maka nanti hasilnya bakalan negatif 1. Oh iya, syaratnya dari bentuk ini adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu untuk bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang kedua adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama aja dengan A dipangkatkan M ditambah N. Nah, maksudnya adalah ketika ada sebuah bilangan yang dipangkatkan kemudian dikalikan dengan sebuah bilangan yang dipangkatkan lagi dengan syarat absisnya itu harus sama, maka yang harus kalian lakukan hanyalah menjumlahkan pangkatnya saja. Misal, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, itu tuh sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7, atau 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, dan hasilnya adalah 128. Nah, itu untuk bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang keempat adalah bagaimana jika ada suatu bilangan yang dipangkatkan kemudian dibagi dengan suatu bilangan yang dipangkatkan lagi. Nah, ini bentuknya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A dipangkatkan dengan M dikurangi N. Atau pangkatnya ini tinggal kalian kurangi aja. Syaratnya sama, absisnya harus sama. Jadi kalau beda nggak bisa pakai bentuk yang ini gitu.
misalnya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, maka itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, terus gimana nih kalau misalnya pangkatnya itu lebih kecil yang awal gitu. Jadi nanti hasilnya bakalan negatif. Nah, itu bakalan kita bahas di video ini. Nanti ya kita bakal bahas. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan berpangkat ini, kalian harus ingat kata baku. Kali tambah, bagi kurang. Artinya kalau ada perkalian, maka dijumlahkan atau ditambahkan. Tapi kalau ada pembagian, maka tinggal kalian kurangkan. Tapi dengan syarat absisnya harus sama. Harus ingat itu. Nah, kemudian bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini adalah ketika ada sebuah bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Bentuknya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, yang harus kalian lakukan adalah cukup mengalihkan pangkatnya saja. Jadi, misal nih, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, maka itu sama aja dengan 2 dipangkatkan 2 dikali 3 atau 6. 2 pangkat 6. Kayak gitu. Simpel banget. Kemudian, bagaimana jika ada dua bilangan yang berbeda tapi dipangkatkan? Bentuknya itu A dikali B pangkat M. Nah, itu tuh sama aja dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Atau kalian pangkatkan dulu kedua bilangan tersebut, kemudian nanti kalian kalikan. Misal 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kayak gitu. Oke, aku kasih kalian waktu 10 detik untuk mengerjakan soal ini dimulai dari sekarang. Gimana? Aku yakin kalian pasti udah bisa ngerjainnya. Jadi berapa hasilnya? Iya betul, 400. Kenapa? Karena 4 dikali 5 pangkat 2 itu sama aja dengan 4 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Atau 4 pangkat 2 sama dengan 16 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. 16 kali 25 sama dengan 400. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah ketika ada sebuah bilangan pecahan yang akan dipangkatkan. Bentuknya adalah A per B pangkat M. Nah, itu tuh sama aja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, misalnya 4 per 2 dipangkatkan 2. Nah, itu tuh sama aja dengan 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, atau kalian bisa membagi dulu keduanya. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 2, kemudian dipangkatkan 2. Itu sama aja. Bisa kayak gitu juga. Nah, aku kasih kalian waktu 10 detik untuk mengerjakan soal ini dimulai dari sekarang. Oke, gimana? Aku yakin pasti kalian udah selesai ngerjain soal ini. Jadi, hasilnya adalah 64. Kenapa 64? Karena 16 dibagi 4 dipangkatkan dengan 3. Itu sama aja dengan 16 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Atau kalian bisa juga menggunakan atau membagi dulu gitu. Membagi dulu 16 per 4-nya menjadi 4, kemudian dipangkatkan dengan 3 sama dengan 64. Sama aja. Untuk bentuk selanjutnya adalah ketika pangkatnya ini bilangan negatif. Bentuknya ini adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Oke, supaya nggak terlalu bingung, aku kasih contoh aja. Misal 5 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, itu tuh sama aja dengan 1 per 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2-nya tinggal dikuadratkan. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi hasilnya 1 per 25.
Aku kasih waktu kalian 10 detik untuk mengerjakan soal ini dimulai dari sekarang. Nah, gimana soalnya? Aku yakin pasti kalian udah selesai ngerjainnya. Jadi, hasilnya adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena 4 dipangkatkan dengan 5, kemudian dibagi dengan 4 dipangkatkan dengan 6. Nah, itu kan hasilnya menjadi pengurangan dulu ya. Kalian harus mengurangi dulu pangkatnya, dan hasilnya menjadi 4 pangkat negatif 1. Kalau udah 4 pangkat negatif 1, kalian tinggal menggunakan bentuk yang ini, yaitu 1/4 pangkat 1, atau hasilnya 1/4. Nah, untuk bentuk yang terakhir adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat A pangkat M dengan indeks N. Aku kasih contoh aja supaya kalian nggak bingung. Misalnya 2 pangkat 3/2. Nah, itu tuh sama aja dengan akar 2 pangkat 2 dengan indeks akar pangkat 3 dengan indeks 2, atau sama aja dengan 2 pangkat 3-nya 8, jadinya akar 8 dengan indeks 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan contoh-contoh soal. Kita awali dengan contoh soal yang mudah. Jika 5 pangkat A sama dengan 5 kuadrat dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 4, maka A adalah... Nah, seperti yang kita tahu bahwa kata baku, kalau ada kali berarti ditambah, kalau ada bagi berarti dikurang. Nah, di sini absisnya atau bilangan pokoknya itu udah sama, yaitu 5. Maka ini bisa kita lanjutkan menjadi 5. 5 pangkat A sama dengan 5 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurang 4. Nah, terus kita operasikan untuk pangkatnya ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka 5A sama 5 pangkat A sama dengan 5 pangkat 1, atau A-nya sama dengan 1. Atau jika kalian merasa kesulitan kalau dilangsungkan kayak gitu, nah kalian bisa aja melakukan operasinya perkalian dulu, kemudian nanti setelah perkalian baru pembagian, itu juga sama saja. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ada sebuah soal 10 pangkat 9 dikali 100 pangkat 2 dikali 1000 pangkat negatif 3 dikali 10.000 pangkat negatif 2 dikali 2222 pangkat 0. Nah, ubahlah bentuk pangkat tersebut ke dalam basis 10. Nah, basis, seperti yang kita tahu, basis itu adalah bilangan pokok. Di sini yang 10 pangkat 9 itu kan udah basis 10 ya, berarti itu tidak perlu dirubah. Nah, yang 100 pangkat 2 itu perlu dirubah karena belum basis 10. Nah, 100 itu kan sama aja dengan 10 pangkat 2. Artinya yang 100 pangkat 2 itu bisa dirubah menjadi 10 pangkat 2 dikuadratkan lagi atau dipangkatkan 2 lagi. Nah, yang 1000 itu kan 10 pangkat 3. Artinya yang 1000 pangkat negatif 3 bisa dirubah menjadi 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 3. Nah, yang 10.000 itu sama aja dengan 10 pangkat 4, atau 10 pangkat 4 dipangkatkan lagi negatif 2. Nah, untuk yang 2222, karena ini pangkatnya 0, maka hasilnya pasti 1, karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1. Oke, setelah kita rubah, maka bentuknya itu menjadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena yang 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, itu kan sama aja dengan 10 pangkat 2 dikali 2. Sama dengan 4, jadinya 10 pangkat 4. Kemudian yang 10 pangkat negatif, 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 3, itu juga menjadi 10 pangkat negatif 9, kemudian dikali 10 pangkat negatif 8 dikali 1. Untuk kali satunya boleh ditulis atau enggak, karena nanti hasilnya tidak akan berpengaruh. Nah, seperti yang kita tahu, kalau basisnya udah sama, itu kan tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya. Artinya 10 di sini 10 dipangkatkan 9 ditambah 4 ditambah negatif 9 ditambah negatif 8. Hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 4.
Selanjutnya nomor 3, dan ini nomor yang terakhir, ada sebuah persamaan 5 pangkat X plus 1 tambah 5 pangkat X plus 2 tambah 5 pangkat X plus 3 per 50 sama dengan 310 per 4. Nah, tentukan X pada persamaan tersebut. Nah, pada bentuk perpangkatan itu kan ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sini ada bilangan 5 pangkat X plus 1. Nah, itu tuh sama aja dengan bentuk A pangkat M plus N. Maka yang 5 pangkat X plus 1, 5 pangkat X plus 2, dan 5 pangkat X plus 3 itu tuh bisa dirubah menjadi bentuk perkalian. Dan bentuknya menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat X dikali 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat X dikali 5 pangkat 3 per 50 sama dengan 310 per 4. Nah, untuk yang 5 pangkat 1, 2, dan 3 kita operasikan ini menjadi 5 dikali 5 pangkat X tambah 25. 25-nya ini dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat X ditambah 125. Untuk yang 125 dihasilkan dari 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat X per 50 sama dengan 310 per 4. Nah, selanjutnya kita jumlahkan untuk bilangan yang tanpa pangkat X-nya, yaitu 5 tambah 25 menjadi 30, 30 tambah 125 sama dengan 155. Nah, maka bentuknya itu menjadi 155 kali X pangkat 5 pangkat X per 50 sama dengan 310 per 4. Nah, kemudian 5 pangkat X itu sama dengan 310 per 4 dikali 50 per 155. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya, berarti kita tinggal tinggal kalikan aja pembilang dan penyebutnya. 310 kali 50 sama dengan 15.500 dan 4 kali 155 sama dengan 620. 15.500 dibagi 620 itu sama dengan 25. Nah, artinya 5 pangkat X itu sama dengan 25 atau 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 atau 5 pangkat 2. Artinya X-nya ini adalah nilainya 2 gitu. Itu saja untuk pembahasan pada materi perpangkatan. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.